Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas pokok bahasan ya materi perkuliahan kita, mata kuliah Pancasila. Ya, kita sampai pada materi mengenai demokrasi di Indonesia. Ya. Seperti kita bahas dalam pertemuan terdahulu bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu pemerintahan, kratos itu berarti rakyat. Jadi sebetulnya demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Ya, jadi rakyatlah pada hakikatnya yang memerintah. Ya, jadi dalam istilah lain, ya demokrasi itu adalah the government from the people, by the people, and for the people. Ya. Nah, sekarang kita sampai pada sub pokok bahasan mengenai praktek demokrasi di Indonesia. Ya. Secara umum, ya penerapan demokrasi di Indonesia, ya itu dibagi di dalam 4 masa, ya atau 4 periode. Masa yang pertama atau periode yang pertama, ya ini dikenal dengan periode demokrasi liberal, ya atau demokrasi parlementer, ya yaitu antara atau dalam rentang waktu 1945 sampai 1959, ya. Pada masa demokrasi parlementer ini, ya ini adalah demokrasi konstitusional, ya yang mana parlemen itu memegang peranan sangat penting ya di dalam menjalankan pemerintahan, ya. Jadi dalam periode demokrasi parlementer ini, ya kita memiliki perdana menteri ya yang menjalankan pemerintahan, ya. Perdana menteri kita yang pertama itu adalah Sultan Syahrir, ya yang mulai menjabat itu pada 14 November 1945, ya, sampai 1947, ya. Kemudian berganti lagi kita perdana menteri, ya, sampai kemudian ketika kita memiliki Undang-Undang Dasar sementara 1950, ya perdana menteri kita itu silih berganti, ya. Ada yang memegang jabatan itu tidak sampai 1 tahun, ya, tapi dalam hitungan bulan. Tapi sisi negatif dari praktek demokrasi parlementer ini, pemerintahan tidak stabil, ya, pemerintahan jatuh bangun, sehingga kita itu tidak pernah bisa fokus untuk melaksanakan program-program pembangunan, ya. Siapa yang menjadi perdana menteri, ya tidak bisa fokus untuk menjalankan pemerintahan, ya, tapi lebih dominan hiruk pikuk politiknya, ya. Ya, tapi pada masa demokrasi parlementer ini pula kita melaksanakan pemilihan umum yang pertama, ya, yaitu pada tahun 1955 yang sampai saat ini masih dianggap sebagai pemilu paling demokratis, ya, di Indonesia, ya, diikuti oleh banyak partai, ya, dan hasilnya dimenangkan oleh Partai Nasionalis Indonesia, ya, kemudian disusul oleh Partai Masyumi, ya, kemudian Partai NU dan Partai Komunis Indonesia, ya. Nah, itu periode yang pertama, ya. Kemudian periode yang kedua, ya, di dalam sejarah, ya, kita mempraktekkan apa yang disebut dengan demokrasi terpimpin, ya, mulai dari tahun 1959 sampai 1965, ya, atau akhir pemerintahan Orde Rama, ya. Demokrasi terpimpin ini artinya, ya, demokrasi yang bergantung pada kebijakan pemimpin, ya dalam hal ini Presiden Soekarno, ya. Jadi
munculnya praktek demokrasi terpimpin ini ya dilatar belakangi oleh kemandekan-kemandekan yang terjadi pada sistem demokrasi parlementer ya. Salah satunya ketika itu adalah soal instabilitas politik di dalam negeri yang ditandai jatuh bangunnya pemerintahan ya. Kemudian kegagalan konstituante di dalam membentuk ya dan mengesahkan undang-undang dasar ya untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Jadi sehingga ketika itu kegagalan konstituante itu menciptakan sebuah kebuntuan politik ya, karena UUDS 1950 itu sifatnya sementara ya. Sampai kemudian melihat kemandekan-kemandekan itu, Presiden Soekarno melakukan sebuah terobosan politik ya dengan mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 ya. Nah, salah satu isi dekret itu adalah menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, selain juga membubarkan konstituante ya. Nah, mulai tahun 1959 itu juga kemudian diterapkan praktek demokrasi terpimpin ya, sampai kemudian berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama ya tahun 1965 ya, yang mana epilognya sudah kita ketahui bahwa diawali peristiwa gerakan 30 September ya, yang kemudian menjadi awal kejatuhan daripada Orde Lama ya. Kemudian masa yang ketiga ya, atau yang periode yang ketiga, yaitu masa pemerintahan Orde Baru ya, dimulai tahun 1966 ya sampai 1998 ya. Jadi demokrasi yang dikenalkan atau yang dipraktekkan dalam pemerintahan Orde Baru ini dikenal dengan demokrasi Pancasila ya. Jadi slogannya adalah melaksanakan Pancasila itu secara murni dan konsekuen ya. Walaupun di dalam prakteknya demokrasi Pancasila yang dilaksanakan selama pemerintahan Orde Baru ini justru banyak mengabaikan prinsip-prinsip dalam demokrasi itu sendiri ya. Ya, di dalam prinsip-prinsip demokrasi itu kan ada beberapa hal ya. Yang pertama misalnya ada otonomi daerah, kemudian ada kompetisi ya, ada kesederajatan atau penghormatan ya terhadap pluralitas ya atau keberagaman ya, kemudian ada solidaritas ya. Nah, tapi dalam masa demokrasi Pancasila itu kita justru banyak mengabaikan ya nilai-nilai demokrasi ya dengan tidak adanya kompetisi ya, sehingga pada masa itu sebetulnya walaupun MPR itu diberi kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden, sejatinya tidak pernah ada pemilihan ya, tidak pernah ada kompetisi ya, karena setiap 5 tahun itu ya hanya tinggal ketok palu saja untuk mengesahkan Soeharto sebagai presiden ya sampai 5 periode atau dalam rentang waktu cukup lama 32 tahun ya. Nah, kemudian masa yang keempat atau periode yang keempat itu adalah masa reformasi ya, mulai tahun 1998 sampai saat ini ya, setidaknya hari ini sampai hari ini ya tanggal 28 Desember tahun 2023 ya, kita menerapkan demokrasi yang boleh sekarang demokrasi langsung ya. Jadi demokrasi yang dipraktekkan pada masa reformasi ini adalah koreksi atas kekurangan-kekurangan dalam praktek demokrasi selama Orde Baru ya. Jadi misalnya dalam hal pemilihan presiden tadi ya, setelah reformasi sekarang pemilihan presiden itu dilakukan secara langsung oleh rakyat ya, tidak lagi oleh MPR ya. Kemudian pemilihan kepala daerah misalnya kita juga menggunakan demokrasi langsung ya, sehingga rakyat langsung yang memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota ya. Kemudian dalam pemilihan umum juga
kita menggunakan sistem suara terbanyak ya, sehingga tidak lagi ada istilah nomor jadi ya. Jadi nomor urut calon legislatif di dalam pemilu itu juga bukan yang menentukan, tapi yang menentukan adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pilihan masyarakat. Jadi itulah ada 4 masa atau periodisasi ya praktek demokrasi di Indonesia ya, dimulai dari pasca proklamasi kemerdekaan tahun 45 sampai saat ini ya, masa reformasi. Jadi saya ulangi lagi ya, ada 4 periode praktek demokrasi Indonesia. Yang pertama dari tahun 1945 sampai tahun 1959 kita menerapkan demokrasi parlementer ya, atau disebut juga dengan ini demokrasi liberal ya, karena ditandai dengan proses liberalisasi politik ya. Partai-partai tumbuh sangat menjamur pada saat itu ya. Kemudian periode 1959 sampai 1965 atau 66 ya, atau sampai akhir masa Orde Lama, itu kita mempraktekkan apa yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Kemudian dari tahun 1966 sampai tahun 1998 kita mempraktekkan demokrasi Pancasila model Orde Baru ya. Kemudian dari tahun 1998 sampai sekarang kita mempraktekkan demokrasi ya, model reformasi ya, yaitu ditandai dengan demokrasi langsung ya, atau sistem pemilihan langsung mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota ya. Kalau kepala desa kita sudah lama mempraktekkan demokrasinya secara langsung ya. Hanya saja untuk level wali kota sampai ke atas itu kita menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Saya kira itu dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.